Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang dan selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah Jumat Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend bersama Persekutuan Doa Muria. Haleluya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat bersama dengan keluarga dan tetap jalankan, ikuti protokol kesehatan yang ada Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap melewati hari ini dengan penuh kesehatan dan semangat. Haleluya. Dan saat ini kita mau memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita boleh siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, Tuhan Yesus ada di sana Bapak Ibu. Tuhan Yesus ada menyertai kita di setiap musim hidup kita. Tuhan Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita tidak khawatir, hendaklah kita tidak menjadi takut. Sebab Yesus akan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kebaikan yang begitu dahsyat buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kita akan menaikkan pujian ini yang berkata bahwa bersamamu Tuhan kami akan lewati semua dengan penuh kemenangan, dengan penuh kemuliaan. Sebab Yesus beserta bersama sampai dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat pujian kini dengan iman kita, dengan kesungguhan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua penyertaan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari kita mengangkat pujian dari awal. Katakan dengan iman, Engkau ada Tuhan, Engkau
Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita, biar hati kita bagaikan tanah yang subur sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur bisa bertumbuh kuat dan berbuah banyak serta manis, sehingga setiap orang-orang di sekeliling kita akan merasakan sukacita karena ada kita, karena ada Yesus dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian nih dari refnya saja untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerahmu besar berlimpah bagiku. Oh anugerahmu, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa menyambut firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur Tuhan buat penyembahan yang telah kami naikkan Bapa. Dan saat ini Tuhan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, setiap orang-orang yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, kami boleh aplikasi ke dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Bapa boleh menjadi saluran berkat Bapa bagi banyak orang. Dan nama-Mu dimuliakan Bapa lewat hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni dan layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ini Tuhan. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan di Indonesia. Salam dari Singapura, saya Pastor Judith Halim. Saya sangat rindu dengan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia. Tetapi sekarang karena di Singapura kita masih belum diizinkan untuk travel ya. Jadi sementara ini saya masih belum bisa balik ke Indonesia. Terima kasih sudah mengundang saya di khotbah ibadah online ini. Hari ini topik saya adalah What You Choose. Apa sih pilihan kita sebagai seorang murid Yesus Kristus? Ayo kita berdoa sebelum mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, setiap kami ada di sini dan masih ada di sini. Kami mengucap syukur atas semua kebesaran-Mu, semua kasih-Mu. Apapun yang kami alami pada saat ini, biarpun kami menghadapi masalah ataupun goncangan ataupun tantangan, kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau berdaulat, dan Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ajarilah setiap umat-Mu ya Tuhan, bagaimana kami akan menjadi murid yang sejati. Ajarilah setiap umat-Mu ya Tuhan, bagaimana kami bisa mentaati firman-Mu, bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan disitulah kami akan mendapatkan terobosan di dalam kehidupan kami ini yang penuh dengan tantangan. Ajarilah kami ya Tuhan, dan pada saat kami mendengar firman-Mu, kami pun akan menjawab, "Oke Tuhan, kami siap untuk taat." Terima kasih, di dalam nama-Mu yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Hari ini tema saya adalah What You Choose. Apa pilihanmu? Setiap kita punya pilihan. Setiap murid Yesus Kristus punya pilihan. Jadi kita harus belajar hari ini apa sih yang sebetulnya harus kita pilih sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai murid Yesus Kristus yang sejati. Saya akan membaca di Matius pasal 8 ayat 28 sampai 31. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 31. Oke, terjemahan yang saya pakai adalah terjemahan AMPC yang mengandung bahasa awal-awal terjemahan dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani kuno. Jadi agak sedikit menekan, agak sedikit ada perbedaan ya dengan Alkitab. Jadi tolong ikutin ya biar kita bisa benar-benar menggali firman Tuhan dan sama-sama kita akan belajar apa sih kehendak Tuhan buat murid-murid, buat pengikut Yesus Kristus yang sejati. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 31. Ayo kita mulai ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya,
"Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Seterusnya, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Apa yang terjadi di firman Tuhan di sini? Ini adalah kejadian pada saat Tuhan Yesus bersama muridnya. Sehabis khotbah di bukit, mereka pun turun. Dan sewaktu mereka turun, mereka pergi ke daerah Gadara. Apa yang terjadi? Sewaktu Tuhan Yesus bersama muridnya tiba di kota Gadara, di dekat sebuah pemakaman, ada 2 orang yang kerasukan setan. Firman Tuhan mencatat 2 orang yang kerasukan setan ini begitu mengerikan, begitu menakutkan. 2 orang ini terlanjang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak-teriak. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka pun mengambil batu-batu yang tajam, menggores badannya sehingga badannya pun penuh dengan darah. Dan orang-orang sangat takut kepada 2 orang yang kerasukan setan ini. Artinya tidak ada seorang pun yang berdaya menaklukkan 2 orang yang begitu menakutkan ini. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat, setelah mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Poinnya yang mau saya tegaskan, bahkan setan pun mengerti, bahkan setan pun harus nunduk dan takluk kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Apa yang terjadi setelah itu? 2 orang kerasukan ini memohon kepada Tuhan Yesus. Memohon, mereka berkata, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Artinya setan tahu secara pasti mereka tidak punya pilihan. Mereka harus tunduk kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan kita. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu mereka keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Yang paling membingungkan sewaktu saya membaca firman ini adalah di ayat 34. Apa yang terjadi setelah kasus ini terjadi? Di ayat 33, "Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka memberikan kesaksian kepada seluruh orang-orang di Gadara." Mereka menyaksikan bagaimana Yesus dan para muridnya sanggup menaklukkan setan, mengusir setan, dan mereka menceritakan kesaksian demi kesaksian. Bahkan setan pun harus nunduk kepada aturan Yesus. Tetapi saudara, jikalau kita lihat di ayat 34, apa yang terjadi? Maka keluarlah seluruh kota
ya, seluruh orang di kota Gadara ini, mereka mendatangi Yesus dan muridnya. Setelah mereka mendatangi, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Apa yang mereka katakan? Apa yang orang-orang Gadara katakan kepada Yesus? Yesus, tolong, enyalah, kami tidak mau ada hubungan apapun denganmu. Kalau kita baca di firman Tuhan ini cukup membingungkan ya. Kenapa cukup membingungkan? Jelas-jelas mereka tidak sanggup menaklukkan dua orang yang mengerikan yang kerasukan setan. Jelas-jelas mereka melihat seorang bersama muridnya yang datang, dan setan pun mengaku dia adalah anak Allah. Wow, bukan cuman itu, bahkan penjaga-penjaga babi itu menyaksikan bagaimana setan harus nunduk, dan akhirnya mereka menyaksikan bagaimana dua orang yang tadinya kerasukan ini sembuh. Firman Tuhan mencatat apa yang terjadi setelah dua orang yang kerasukan ini sembuh. Mereka memakai pakaian. Jadi begitu banyak kesaksian yang menunjukkan inilah anak Allah, inilah Mesias yang sedang kita tunggu, inilah kuasa Tuhan. Tetapi yang membingungkan, kenapa mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan mereka? Kenapa mereka berkata, enyalah Yesus, enyalah, kami tidak mau ada hubungan apapun denganmu. Di mana di kota Gadara, buat saudara yang sudah pernah ke Israel ya, Gadara itu sekitar 10 kilometer di bagian tenggara dari Laut Galilea. Jadi bagi orang yang sudah pernah ke Israel ataupun yang sudah pernah pergi ke Danau Galilea, jikalau dari Danau Galilea kita lihat di sebelah 10 kilometer dari bagian tenggara ya, disitulah kota Gadara ya. Jadi mari kita balik, apa yang menyebabkan orang-orang di kota Gadara mengusir Yesus padahal mereka jelas-jelas melihat kuasa Yesus? Apa yang membuat orang-orang di kota Gadara tidak mau ada hubungan apapun dengan Yesus biarpun mereka melihat kesaksian dan mukjizat Yesus? Saudara, jikalau kita belajar, siapakah orang-orang Gadara? Apa profesi mereka? Orang-orang Gadara, mereka adalah peternak babi, ya. Itu adalah usaha dan pekerjaan mereka. Satu kejadian yang terjadi yang buat mereka mengusir Yesus dari kehidupan mereka, mengusir Yesus di hadapan mereka. Apa yang terjadi? 2.000 babi mati. 2.000 babi itu kira-kira berapa duit ya? Kalau kita hitung di zaman now ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya rasa ini para pengusaha ya yang ada 2.000 babi ini di zaman itu pasti adalah seorang yang cukup kaya ya, seorang pengusaha yang terkenal, sukses ya. Nah, apa masalahnya saudara? Satu kejadian Yesus menyembuhkan, mereka harus kehilangan 2.000 babi. 2 orang miskin yang sembuh tidak berharga di mata orang-orang di kota Gadara ketimbang di 2.000 babi yang hilang. Artinya sederhana saudara, kehilangan uang. Artinya saudara sederhana, kehilangan usaha. Artinya sederhana saudara, kehilangan mungkin harta benda. Pengikut Yesus Kristus yang sejati
Apa pilihanmu dan apa pilihanku? Apakah kita memilih menyembuhkan 2 orang miskin? Apa kita memberi prioritas kepada menyembuhkan 2 orang miskin? Atau kita berkata kepada Yesus, enyalah engkau di hadapanku, karena aku baru kehilangan 2.000 ekor babi. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita berkata seperti ini ya, kenapa orang Gadara mengusir Yesus? Kenapa ya? Kok begitu ya? Betul saudara? Tetapi saudara, jikalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, apakah kita mirip dengan orang Gadara? Ayo coba kita lihat. Mungkin kita bisa introspeksi ya. What is our personal life ya? Bagaimana tentang usaha kita, our business? Bagaimana dengan pelayanan kita? Oke? Orang Gadara atau murid Yesus yang sejati? Oke? Ayo kita sama-sama belajar. Oke? Mungkin kita berkata, enggak. Aku enggak seperti orang Gadara kok. Tetapi bagaimana, how do we conduct our personal life? Oke? Apakah kita masih berantam terus ya? COVID-19 di lockdown. Di Wuhan, begitu lockdown terbuka, satu hal yang paling cukup mengagetkan adalah di Wuhan dilaporkan banyak sekali orang minta pengacara untuk kasus perceraian ya. Kenapa? Karena kena lockdown ya, jadi berantem terus di rumah. Jadi setelah lockdown terbuka, semua serbu ke pengacara, semua mau bercerai ya. Itu adanya di Wuhan. Bagaimana dengan Singapura? Di Singapura kasus kekerasan rumah tangga naik 33% saat COVID-19 ya. Nah, yang paling menakutkan adalah kasus-kasus ini bukan terjadi di luar gereja, bukan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kasus-kasus begini terjadi di tengah-tengah gereja. Saudara, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, saya melihat ada satu ini ya, juga berita ya, 30% istri pada minta cerai sama suami, mau ceraiin suami. Kenapa? Karena suami tidak ada penghasilan yang sama seperti dulu, oleh karena COVID-19, oleh karena lockdown. Saudara, pengikut Yesus Kristus yang sejati, apa pilihanmu? Apa pilihanku? Apakah kita mau memilih seperti orang Gadara, sewaktu kita kehilangan yang ada hubungannya dengan uang, kita berkata, Yesus, enyalah engkau, aku tidak mau ada apa-apa denganmu, aku tidak mau. Oke, bagaimana dengan kita sewaktu melakukan bisnis sebagai seorang pengikut Yesus Kristus yang sejati, sebagai murid Yesus Kristus? Apakah kita masih suka sogok-sogokan, asalkan dapat kontrak, asalkan dapat bisnis, apapun boleh, apapun bisa, bahkan menjual menjual keselamatan kita pun tidak apa-apa. Ini adalah suatu kejadian yang sangat biasa di Indonesia ya. Saya cuma kasih contoh ya, saya tidak nunjuk-nunjuk, cuma kasih contoh ya. Naik pesawat Garuda, oke? Naik pesawat Garuda yang benar-benar naik business class ya, enggak bayar harga business class,
tetapi sogok karyawan Garuda, main sogok ini, main sogok itu, cuman karena bisa dipindahkan dari ekonomi ke business class. Saudara, how do we live our life as a true Christian? Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai murid yang sejati? Apakah sewaktu kita menghadapi kenyamanan kita pun sama seperti orang Gadara berkata, "Enyalah engkau Yesus, enyalah. Engkau tidak ada hubungan apa-apa denganku di bagian ini dari kehidupanku." Bagaimana kita melakukan pelayanan kita? Pelayanan kita, apakah motivasi kita itu sudah murni? Ya, apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus tanpa motivasi dengan hal-hal keuangan? Apakah 2 jiwa miskin yang sembuh tidak cukup jikalau dibandingkan dengan 2.000 ekor babi yang habis? Oke, saudara, pilihanmu dan pilihanku. Apa sih pilihan kita? Ayo lanjut. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pengikut Yesus Kristus yang sejati, murid Yesus Kristus, apa motivasi kita mencari Yesus Kristus? Who is the king in your life? Apakah sama dengan orang Gadara, uang, harta karun adalah raja di dalam kehidupan kita, atau Yesus sungguh-sungguhnya adalah satu-satunya raja di dalam kehidupan kita? Sama dengan kasus seorang kaya yang masih muda yang berkata kepada Yesus, Yesus, apa lagi yang harus aku lakukan untuk menjadi pengikutmu? Ya, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Oke, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, jualah semua harta karunmu dan ikutilah aku. Dengar baik-baik saudara, seorang pemuda ini dicatat di firman Tuhan. Ini adalah seorang pemuda yang baik. Ini adalah seorang pemuda yang sudah melakukan hukum Taurat. Mungkin kita belum, ya. Mungkin bukan setiap kita yang sudah melakukan hukum Taurat. Tetapi sewaktu Yesus berkata, pergilah, jualah semua harta karunmu dan ikutilah aku. Dengan sedih, seorang pemuda ini menunduk kepala dan pergi dari Yesus. Apa sih hal kerajaan surga? Setiap orang datang di hadapan Tuhan, setiap orang datang di kerajaan surga, setiap orang mau minta berkat. Saudara, firman Tuhan jelas-jelas berkata di sini, kerajaan surga adalah tentang pengorbanan, bukan tentang berkat. Saudara bisa simak baik-baik di sini. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Apa yang terjadi? Sewaktu kita menemukannya, oleh karena kita begitu bersukacita, apa yang terjadi?
kita bersedia untuk menjual semua yang kita miliki cuman untuk membeli ladang itu. Sewaktu kita mendapatkan mutiara yang sangat berharga, kita bersedia menjual apapun yang kita miliki untuk memberi mutiara ini. Mungkin saudara sudah tahu saya punya usaha restoran di Singapura. Dulu saya punya restoran 5 ya. Dari 5 saya mau berkembang menjadi 7. Apa yang terjadi? Di bibir berkhotbah tentang Yesus, tetapi kelakuan terhadap karyawan selalu marah-marah karyawan. Kenapa? Oleh karena saya berharap bisnis saya bisa berkembang, ya. Jadi karyawan saya selalu saya marah-marah. Kenapa? Karena semakin mereka bekerja keras, uang semakin banyak. Jadi saya nggak pernah puas, saudara. Ya, apa yang terjadi? Saya akan memberi karyawan saya target, ya. Apa yang terjadi setelah karyawan saya mencapai target ini? I will raise the bar again, ya. Apa yang terjadi? Akan saya marah lagi, ya. Setelah mereka mencapai target ini, I will raise the bar again. Tidak pernah marah. Suatu hari, sewaktu saya marah manajer saya, Tuhan berkata kepada saya ini, sewaktu karyawanmu melihatmu, apakah mereka melihat Yesus? Sewaktu karyawanmu melihatmu, apakah mereka melihatku? Saudara, sewaktu keluargamu melihatmu, bagaimana engkau manage your money? Bagaimana engkau begitu memperhatikan soal keuangan, ya? Money is so important, okay? Apakah mereka melihat Yesus? Sewaktu suamimu melihatmu, sewaktu istrimu melihatmu, apakah mereka melihat Yesus? Dan Tuhan Yesus berkata, tutup semua restoranmu, pilih satu. Pilih untuk terus begini sehingga engkau kehilangan buah roh, marah-marah terus, galau terus, ya, dan serakah terus. Pilih satu. Apa yang terjadi? Saya memilih Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup semua restoran saya, tinggal satu, ya. Saudara, hal kerajaan sorga bukan tentang berkat. Berkat adalah bagian Tuhan. Barang siapa yang percaya pasti tidak akan pernah kecewa. Tetapi berkat adalah bagian Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di sini? Hal kerajaan sorga adalah tentang bukan cuman kita harus mengasihi Yesus Kristus, tetapi apakah kita bersedia berkorban untuk Yesus Kristus. Jikalau kita melihat 12 murid Yesus Kristus, yang satu mengkhianati Yesus, yang 11 lagi penuh dengan pengorbanan. Ayo kita lanjutkan di ayat Matius pasal 16 ayat 26. Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara dengar baik-baik, ini masalah penting. Ini topik yang sangat penting, sebab cinta akan uang ini ibaratnya akan membuat kita menentukan apakah surga atau neraka. Banyak orang tidak jelas akan hal ini, banyak orang tidak mengerti akan hal ini, banyak orang berpikir mereka bisa memilih. Tetapi di sini jelas-jelas dikatakan, apa gunanya seorang jikalau ia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Berikutnya,
1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dengar baik-baik saudara. Ibadahmu jikalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Banyak sekali Kristen gagal di sini. Banyak sekali orang tidak tahu rasa cukup di dalam kehidupan mereka. Makanya dari situ mereka mengizinkan diri mereka sendiri untuk stres, depresi, ya. Apalagi dalam kasus COVID-19 seperti ini, ya. Mungkin banyak bisnis yang terefek, ya. Mungkin pekerjaan juga ada efeknya, ya. Mungkin kita kehilangan kontrak, ya. Tetapi saudara, ini adalah pelajaran yang sangat penting yang harus kita tangkap biar kita bisa menjadi pemenang di dalam apapun kondisi dan situasi kita. Oke, ayo kita lanjutkan. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Katakan kepada dirimu sendiri, asalkan ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Saudara, hari ini ada pakaian? Pasti ada kan? Saudara sudah makan? Tadi makan siang? Sudah makan kan? Katakan kepada dirimu sendiri, cukuplah. Cukuplah. Ini yang sesuai firman Tuhan, ini yang harus dilakukan murid Yesus yang sejati. Oke, ayo kita lanjut. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wow. Kalau umpamanya di rumah, kalau suami sudah tidak bisa memberi, ya, uang jajan ataupun memberi allowance yang sama dengan dulu karena COVID-19. Halo, shalom para ibu, para wanita, para istri di Indonesia. Jikalau suami tidak sanggup, bukan karena malas, ya, bukan karena malas, tetapi tidak sanggup membawa pulang, ya, uang yang sama dengan yang dulu karena COVID ini, para istri, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa bekerja, kita bisa berdagang, ya, kita bisa membuat kue-kue atau apa yang lain, ya, kita bisa menolong. Tetapi jikalau kita berantem terus sama suami cuman karena uang nggak cukup, ya, kita berantem terus dan sehingga kita mendesak suami kita melakukan hal-hal yang tidak kudus, itu cukup gawat. Jadi saya cuma mau menguatkan ibu-ibu, berdoalah buat suamimu jikalau ada masalah ekonomi di keluarga, berjuanglah juga, berusaha untuk mendapatkan pendapatan biarpun itu kecil, ya, untuk menolong rumah tangga. Oke. Di sini dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke, seringkali orang bertanya kepada saya, ya, Pastor, uang nggak cukup, terus gimana? Di Singapura ada satu film, ya, judulnya Money Not Enough. Money Not Enough, uang nggak cukup. Oke, saya rasa banyak orang, ya, lagi merasa yang satu ini, uang nggak cukup.
Gimana dong? Gimana harus jadi murid yang sejati? Uang gak cukup, ya? Karena film ini yang di Singapura ini begitu populer, Money Not Enough Part 1 dilanjutkan lagi. Seru. Money Not Enough Part 2. Wah, begitu seru. Kenapa? Karena judulnya di kehidupan kita adalah ya itu doang, money not enough terus, uang gak cukup terus. Terus gimana dong? Karena begitu serunya disambung lagi part 3, money still not enough. Part 4 disambung lagi, money still not enough. Saudara, apa sih yang cukup? Saya mempelajari satu rahasia kehidupan. 26 tahun yang lalu gaji saya $2.70. So waktu saya jadi security guard, gaji saya $2.70. Money not enough? Lewat juga. Sewaktu saya menjadi karyawan, gaji saya dari $2.70 menjadi 2.700 ya, Singapura dolar, 2.700 ya. Money not enough? Oke, ya, not enough. Tetapi ya lewat juga. Sewaktu saya menjadi managing director, gaji saya 27.000. Money not enough? Ya lewat juga. Saudara, saya mempelajari satu rahasia kehidupan. It's not that money not enough. It's enough. Yang enggak enough itu cara kita berpikir, cara kita merasa. Yang tidak enough itu bukan duitnya, tetapi adalah kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Ibaratnya Tuhan tidak sanggup mencukupi atau memuaskan kita. Ibaratnya kita cuma mempergunakan Tuhan Yesus sebagai saluran berkat. Murid Yesus yang sejati, kita harus mengambil pilihan. Apakah kita mau memilih seperti orang Gadara, atau kita mau sungguh-sungguh memilih seperti 11 murid Yesus yang sejati, yang berani bahkan berkorban untuk hidup benar. Oke, ayo kita lanjut. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ini yang Paulus katakan, aku tahu hidup dengan rendah hati dalam kesulitan, dalam kekurangan. Dan aku juga tahu menikmati kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Aku sudah mempelajari rahasia kehidupan ini. Saudara, dengar baik-baik. Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap umat Tuhan, murid Yesus Kristus, rahasia kehidupan ini. Apa sih rahasia kehidupan ini? Baik aku kenyang maupun aku lapar, baik aku berkelimpahan maupun kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku untuk menggenapi panggilannya. Aku cukup di dalam Dia yang mencukupiku, dan aku siap menjalankan apapun oleh karena Dia yang memberiku kekuatan dan damai sejahtera. Saudara, ibadahmu jikalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Slide berikutnya, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Bukan uangnya ya saudara ya, tapi cinta uang. Sama seperti orang Gadara, cinta uang. Yesus, enyalah di hadapanku, karena aku lebih cinta uang daripada melihat engkau adalah sungguh anak Allah, berkuasa, sanggup menyembuhkan, bahkan setan harus nunduk di hadapanmu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah sesat, menyimpang dari iman, dan menusuk dirinya dengan berbagai-bagai sakit mental yang berat. Saudara, COVID-19 ini banyak orang sakit mental yang berat karena masalah keuangan, karena masalah kekurangan pekerjaan, kekurangan pemasukan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Belajarlah cukup sebab Tuhan Yesus yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa sih Mamon? Kekayaan palsu, uang, harta, dan apapun yang kita andalkan. 12 murid Yesus, 11 muridnya bersedia berkorban demi dia. 1 murid Yesus mengkhianati Yesus karena Mamon. Saudara, apa pilihanmu? Apa pilihanku? Apakah kita mau menjadi murid yang sejati, yang siap bukan cuma mengasihi Yesus sekedar dengan bibir, tetapi kita pun siap berkorban untuk Yesus? Atau kita mau menjadi murid yang satu ini, yang mengkhianati Yesus, sama seperti orang-orang Gadara yang berkata kepada Yesus, enyalah, yang mengusir Yesus karena Mamon. Saudara, lihat baik-baik firman ini. Ini adalah suatu firman yang sangat menarik. Saudara tahu, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan kita begitu berkuasa. Tetapi concerning human, pada saat Tuhan melihat manusia, keserakahan hati manusia, Tuhan harus menyelaraskan dirinya dengan keuangan. Betapa jahatnya hati seorang manusia. Tuhan harus compete himself with money concerning manusia. Makanya dia berkata seperti ini, pilihlah aku atau dia. Saudara pernah dengar lagu ini? Cinta segitiga. Pilihlah diriku atau dia. Ada kan itu lagu di Indonesia ya? Itu kasih cinta segitiga. Tuhan yang begitu luar biasa, dia harus menurunkan statusnya biar manusia mengerti seberapa jahatnya hati manusia, sehingga Tuhan harus berkata kepada manusia tentang uang, pilihlah dia atau aku. Nggak mau memilih uang atau memilih aku. Saudara bisa melihat Tuhan harus menurunkan dirinya, padahal dia sendiri yang menciptakan uang, tetapi karena kejahatan manusia, dia harus membandingkan dirinya sendiri dengan uang di mata manusia. Ya.
Ada kan lagunya, aku tak mau kau membagi cintamu, pilihlah diriku atau dia. Ya, Tuhan juga berkata seperti ini. Hati manusia, pilihlah mau mamon atau mau Tuhan. Kita tidak bisa melayani dua. Saudara, Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Di versi Indonesia, di versi Alkitab, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya mau membaca ini versi AMPC, ya saudara bisa catat baik-baik ya, karena ini sangat menekan, ini sangat jelas, dan jikalau kita tangkap yang satu ini, saudara, kita tidak akan galau lagi tentang keuangan. Oke, ya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang, termasuk tamak, serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi ini. Tetapi puas dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Artinya puas dengan keadaan finansial yang kamu miliki sekarang ini. Apa yang terjadi jikalau kita melakukan hal ini? Firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan menggagalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Di versi Alkitab enggak ada. Tetapi di versi AMPC ini 3 kali diulangin. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Saudara, di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang di dalam satu itu Tuhan ulang 3 kali. Tetapi Tuhan ngerti, Tuhan sangat ngerti kondisi hati manusia yang begitu takut setiap kali kita kekurangan uang. Herannya manusia takut kepada kehilangan uang tapi tidak takut kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu jelas. Makanya di firman ini diulangin 3 kali. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku tidak akan sekalipun membiarkanmu tidak berdaya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan mengecewakanmu. Bahkan tidak akan pernah mengendurkanmu dari peganganku. Dan diulangin sekali lagi, jamin tidak akan pernah. Saudara, apakah itu tidak cukup? Apakah itu tidak cukup? Saya dilahirkan di keluarga yang cukup miskin dan pernah melampaui kemiskinan juga. Tetapi saudara, satu rahasia yang mau saya bagikan di firman ini, kita tidak perlu khawatir soal keuangan. Apa yang harus kita khawatirkan? Firman Tuhan mengajarkan sangat jelas, cukup di satu ayat ini, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 5. Lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah jagalah supaya karakter dan moral watak kita bebas dari cinta akan uang.
termasuk tamak, serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi ini. Ini langkah pertama. Apa sih langkah kedua? Langkah kedua adalah puas terhadap apa yang ada pada kita. Kondisi finansial kita sekarang yang kita miliki. Cukup dua hal yang kita lakukan bagian kita. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan, aku tidak akan, aku tidak akan. Dan jamin tidak akan membiarkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan pernah bahkan mengendurkanmu dari peganganku. Bukankah Tuhan kita begitu luar biasa? Saudara, aku sudah memilih dengan tegas. Aku sudah memilih menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Itulah pilihanku. Apa pilihanmu? What you choose? Apakah saudara memilih sama seperti orang-orang Gadara yang mengusir Yesus karena uang dan berkata, enyalah. Atau saudara sama seperti 11 murid Yesus yang bersedia bukan cuma mati-mati cinta kepada Yesus, tetapi mati-mati taat dan bersedia berkorban demi untuk Yesus Kristus. Ayo kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu bukan cuma menegur kami, tetapi firman-Mu memerdekakan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus, murid Yesus Kristus yang sejati. Sehingga kami sungguh-sungguh menerima berkat yang sesungguhnya yang datang dari surga. Tuhan, saya mau berdoa buat setiap hati yang lemah, setiap hati yang masih galau, stres, bergumul. Tuhan, sembuhkan, dan pulihkan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Biar firman-Mu memerdekakan kami. Biar setiap kami yang mendengar bukan cuma sekedar mendengar, tetapi pada saat kami taat kepada firman-Mu, kami akan menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom sekali lagi dari Singapura. Sampai ketemu lagi. Haleluya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali yang sudah dibagikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kita. Dan saya percaya pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima berkat-berkat dan mujizat daripada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita masih akan melakukan ibadah Jumat online Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai ketinggalan di setiap minggunya, karena pasti akan ada hal baru, berkat baru yang akan kita terima di setiap ibadah Jumat secara online ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ajak suami, istri, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, nggak apa-apa ya kan, untuk kita boleh sama-sama beribadah di setiap hari Jumat jam 12 siang. Itu aja Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan seluruh protokol kesehatan yang ada, dan kiranya kita tetap sehat, selalu sehat bersama dengan keluarga kita tercinta. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah kami nikmati bersama. Kiranya Tuhan setiap penyembahan yang kami naikkan Bapak menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar kami bisa kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami mau kembali Bapa ke aktivitas kami, biar Roh Kudus terus memimpin, menuntun kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan kami beserta dengan keluarga kami diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo berdoa Tuhan untuk kantor kami masing-masing,
Biar roh Allah yang berkuasa atas kantor kami Tuhan, sehingga setiap program demi program Bapak yang saat ini sedang dijalankan boleh berhasil, dan setiap target-target Bapak daripada yang sudah dikerjakan, yang sudah direncanakan boleh tercapai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan setiap orang-orang Bapak yang saat ini sedang terkena virus corona Tuhan. Dan bila Tuhan pemulihan terjadi Tuhan dalam perekonomian bangsa, pendidikan bangsa kami Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan, sehingga kami Bapak akan melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh bangsa yang ada dalam dunia ini, bila ada kedamaian, bila ada pemulihan yang terjadi Tuhan, dari bangsa satu ke bangsa yang lain Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, hati-Mu boleh disenangkan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terimalah Tuhan Yesus doa kami ini Bapak. Kami mau tutup doa kami ini Tuhan dalam satu nama yang agung, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.